Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu ya. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 SD, bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Oke, tujuan pembelajaran dari bab 1 ini adalah yang pertama, adik-adik mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Lalu yang kedua, menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Lalu yang berikut, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Dan yang berikut, menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Oke, kita ke topik A dahulu. Topik A, rangka, sendi, dan otot. Aktor di balik bentuk tubuh kita. Jadi, saat tubuh kita bergerak, ada banyak sekali komponen atau elemen-elemen dari tubuh kita ini yang berperan, yaitu ada rangka, ya, atau biasa kita bilang tulang, kemudian sendi yang menghubungkan satu tulang dan yang lainnya, dan otot. Nah, di sini kita ada pertanyaan esensial, tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu ada dialog. Ian, kenapa dengan kakimu? Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Kamu masih bisa berjalan? Bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan. Nah, di sini ada pertanyaan esensial. Yang pertama, apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Rangka adalah kerangka yang ada di dalam tubuh kita, terdiri dari tulang-tulang yang memberi bentuk dan melindungi organ dalam, ya, melindungi organ-organ dalam seperti jantung, paru-paru, otak, lambung, hati, dan sebagainya. Sendi tempat bertemunya dua tulang yang membuat kita bisa bergerak. Kemudian otot adalah jaringan yang bisa mengencang dan mengendur untuk menggerakkan tubuh. Lalu saraf adalah jaringan yang mengirimkan sinyal antara otak dan tubuh. Lalu yang berikut, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Kenapa harus ada elemen-elemen ini di dalam tubuh manusia? Ya, rangka fungsinya adalah untuk memberikan bentuk pada tubuh dan melindungi organ-organ tubuh, gitu ya. Lalu sendi memberikan gerakan yang fleksibel, seperti membungkuk, melompat, dan berjalan. Lalu kemudian otot, ini membantu kita melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Dan yang berikut saraf, memiliki fungsi untuk mengirim pesan dari otak ke tubuh dan sebaliknya. Lalu yang berikut, bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak? Ya, rangka memberikan dukungan agar tubuh bisa berdiri dan bergerak. Kemudian sendi membuat tulang bisa bergerak ke berbagai arah dengan mudah. Otot menarik tulang sehingga menciptakan gerakan. Dan saraf ini mengirimkan sinyal dari otak ke otot untuk memulai gerakan. Nah, seperti itu. Jadi, ini ya bentukan dari bagian-bagian yang kita bahas tadi. Kerangka yang tersusun dari tulang-tulang, kemudian ada otot, ya, lalu berikut ada saraf dan sendi yang menghubungkan satu tulang dan tulang lainnya. Yang berikut, pernahkah kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Coba pikirkan bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan. Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Ya, dan kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya.
Selain itu, kerangka melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Jadi ini ada kosakata baru, sistem saraf, yaitu sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan rangsangan ke anggota tubuh tertentu. Contohnya, tengkorak kepala melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada yang melindungi paru-paru dan jantung. Manusia memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun membentuk kerangka di dalam tubuh. Setiap ujung tulang itu dihubungkan oleh sendi, dan sendi membuat beberapa sambungan tulang di tubuh kita yang dapat ditekuk dan diputar bergantung pada jenisnya. Nah, mari kita refleksikan bagaimana menurut kalian jika anggota gerak kita tidak mempunyai sendi. Misalnya di antara satu tulang dengan tulang lainnya, itu tidak ada penghubungnya, tidak ada sendinya. Apa yang terjadi? Coba adik-adik pikirkan dahulu. Ya, kita tidak akan bisa bergerak dengan bebas. Yang kedua, apakah ada batasan dari gerakan yang bisa dilakukan tubuh kalian dan mengapa? Ya, ada batasan ya, karena sendi dan otot kita memiliki jangkauan tertentu. Misalnya, kita tidak bisa memutar kepala kita 360 derajat karena struktur tulang belakang kita, gitu ya. Lalu yang berikut, apa yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki tulang? Anggaplah dalam tubuh ini isinya ya hanya otot, saraf ya. Apa yang terjadi? Ya, tubuh kita akan menjadi lembek ya, seperti jelly. Adik-adik tahu jelly ya, atau agar-agar. Nah, itu tidak bisa berdiri dengan tegak saking lembeknya gitu, untuk bisa melakukan gerakan apapun. Oke, kita lanjut bagian berikut, belajar lebih lanjut. Sendi dan otot. Tubuh kalian bisa melakukan banyak jenis gerak. Jari tangan bisa menekuk, memegang, menulis, melempar, dan masih banyak lagi gerak lainnya. Lengan atas ini bisa kita putar, tekuk, dan luruskan. Nah, ini sambil kita baca, adik-adik bisa sambil praktekkan ya. Kaki juga dapat ditekuk dan diluruskan. Kita juga dapat menggunakan kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak lagi. Nah, coba kalian perhatikan saat kalian mencoba meluruskan lengan kanan ya, letakkan jari tangan kiri pada lengan kanan bagian atas. Coba adik-adik praktekkan. Kemudian tekuk lengan kanan membentuk sudut 90 derajat. Apa yang jari tangan kiri kalian rasakan? Ya, yang dirasakan adalah jari kiri tangan itu merasakan otot-otot yang meregang saat lengan kanan itu ditekuk. Jadi mungkin ini karena ada sedikit tekanan gitu ya, atau ketegangan di sekitar area tersebut. Nah, yang berikut saat kalian berlari, ya, saat kalian berlari, bagian betis belakang juga akan terasa tegang, gitu. Nah, bagian yang terasa tegang tersebut merupakan otot yang membuat tulang-tulang kita bergerak. Dan otot itu mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama adalah kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. Lalu sifat yang kedua ekstensibilitas, jadi otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang berikut elastisitas, otot bisa kembali ke ukuran semula, elastis. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada jenis-jenis otot ya, ada 3 jenis. Yang pertama ini otot polos. Nah, bentuk ototnya ini gelondong, kayak gini ya, seperti potongan-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari, tanpa diperintahkan. Misalnya, otot ini berada pada saluran pencernaan, gitu ya, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Jadi tanpa kita perintah, itu saat lagi makan gitu dia udah bekerja sendiri gitu, mencerna makanan, misalnya kalau di saluran pencernaan. Oke, yang berikut adalah otot lurik. Ini bentuknya seperti serabut ya,
serabut kabel dan sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Dan otot ini menempel pada rangka sehingga ini secara sadar kita saat mengendalikannya itu kita tahu gitu. Misalnya digunakan saat kita mengangkat benda. Nah, jadi dia akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Terus juga saat mengunyah, lagi makan ya, saat mengunyah otot rangka pada bagian rahang ya, rahang di mulut ini berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu juga ketika sedang buang air besar. Dan berikut ada yang namanya otot jantung. Nah, otot jantung ini seperti gambar bentuknya serabut ya, dan hanya terdapat di dinding jantung, tidak ada di bagian lainnya. Dan ini sama dengan yang sebelumnya, yang pertama ya, bekerjanya ini tanpa kita sadari ya, atau tanpa diperintahkan. Dan saat kita tidur, makan atau belajar, otot jantung ini tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang berikut ada yang namanya sendi ya. Adapun berdasarkan arah geraknya, sendi ini dapat dibagi menjadi 6 macam. 6 macam sendi. Yang pertama kita lihat ya. Adik-adik perlu memahami ya isi teks ini karena ini penting untuk bisa kalian pahami tentang perbedaan atau jenis-jenis sendi, otot gitu ya, dan sebagainya. Yang pertama, sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Ini misalnya pada tulang leher dan tengkorak. Yang berikut ada sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Misalnya saat sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Oke, berikut gambarnya. Ini baru tadi sendi putar dan sendi geser, ini ya, sendi putar dan sendi geser. Nah, yang berikut masih ada sendi lain, yaitu namanya sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Kemudian sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah dan hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contoh, sendi pada lutut dan siku-siku. Kemudian sendi gulung, yaitu sendi yang punya gerakan dua arah, ya, bisa depan belakang atau kanan kiri. Misalnya sendi pada tulang rahang kalian. Yang terakhir yaitu sendi peluru, adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Dan ini memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Misal, di bagian pinggul ya, sendi di bagian pinggul ini yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Baik, jadi apa yang sudah aku pelajari? Ya, apa yang sudah adik-adik pelajari di topik A ini? Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Kemudian, rangka merupakan kumpulan dari tulang, berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh, serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Lalu sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Dan otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegang sesuai kebutuhan. Ada satu kosakata baru di sini, rahang, ya, adik-adik pasti tahu rahang. Di mulut kita ini ada gigi di bagian atas dan gigi bawah. Nah, ini kan ada rahangnya ya. Nah, jadi rahang ini
adalah kedua bagian tulang, baik di atas maupun di bawah dalam rongga mulut. Oke, jadi seperti itu adik-adik untuk topik A pada bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Kita akan lanjut dengan topik B di video selanjutnya. Terima kasih.